Di waktu itu yang Lenteng Agung terbakar, sehingga dipindahkan pelatihannya di PMI Pusat di Gatot Subroto. Kalaupun ID tidak ke depan tidak menjadi satu-satunya organisasi profesi, yaitu sebuah keniscayaan. Halo, saya Dr. Niken, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Kali ini kami bersama Dr. Titis Wahyuwono. Beliau adalah salah satu pendiri Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Jadi kita pengen lebih mengenal dekat dengan beliau dan ingin mengenal sejarah PDTDI. Buat teman-teman yang belum tahu, mari dengarkan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak nih, berkat dokter kita punya sebuah perhimpunan yang bisa mengayomi seluruh dokter yang berminat di bidang transfusi darah. Nah, supaya generasi penerus kita ini tahu ceritanya, sejarahnya tuh seperti apa, monggo Dok, tolong diceritakan. Ya, terima kasih Dr. Niken. Dr. Niken ini salah satu Sri Kandi kebanggaan PDTDI. Jadi kalau bicara sejarah PDTDI, ini versi saya ya, seingat saya pada waktu itu. Awalnya kami mengikuti pelatihan dokter. Saya tidak tahu itu angkatan keberapa itu. Kalau tidak salah kedua, Pak. Di waktu itu yang Lenteng Agung terbakar, sehingga dipindahkan pelatihannya di PMI Pusat di Gatot Subroto. Ada teman-teman dari seluruh Indonesia, kemudian di sela-sela pelatihan itu ada 3 yang ngobrol-ngobrol begitu, ngopi-ngopi. Saya sendiri, Dr. Maramis, Kepala UTD Manado pada waktu itu, dan Dr. Teguh, waktu itu Kepala UTD Kota Malang, sekarang sudah almarhum. Waktu itu kami berbincang, berpikir kenapa tidak dokter-dokter ini dibuat wadah, supaya lebih terkontrol, terarah, peningkatan kompetensinya juga lebih gampang begitu. Muncullah ide-ide seperti itu, tetapi kami bertiga ini kan orang daerah. Setelah pelatihan selesai kami pulang, sehingga tidak ada follow up. Nah, waktu itu kami berinisiatif untuk menyampaikan pemikiran teman-teman yang ikut pelatihan pada waktu itu ke UTDP. Waktu itu ada Dr. Auda, ada Dr. Ria, dan Dr. Yuyun. Ya, bersyukur para senior ini menangkap aspirasi ini. Ya, kemudian berkembang diskusi segala macam, didukung penuh oleh pengurus pusat maupun kepala UTD pusat pada waktu itu. Disepakatilah kongres dan peresmian berdirinya PDTDI, kongres yang pertama, disepakati tempatnya di Manado. Karena Dr. Maramis memang sangat semangat untuk merealisasikan organisasi ini. Nah, kita bondong-bondong ke Manado. Akhirnya disusunlah kepengurusan. Waktu itu ketua yang pertama Prosalam, Profesor Abdus Salam Sofro, sekjennya Dr. Maramis. Kalau tidak salah saya waktu itu wakil ketua. Ya, kemudian berjalan tentu sebagai organisasi yang masih baru berdiri, ya kami mencari bentuk, tidak ada referensi juga, mencari bentuk, jadi perkembangannya lambat, tetapi happy ending. Akhirnya bisa seperti ini, teman-teman merasa kebutuhannya terpenuhi untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan knowledge-nya. Alhamdulillah PDTDI bisa mengakomodasi keinginan teman-teman itu, dan seperti kita tahu
kegiatan PDTD ini bisa rutin diadakan dan teman-teman juga aktif hadir mengikuti acara-acara yang diadakan oleh PDTDI. Bahkan yang sekarang sudah mulai tidak hanya kegiatan-kegiatan saintifik, tapi juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah mulai diadakan. Jadi keberadaan kita ini insya Allah memberikan berkah kepada semua, baik para pelaksana pelayanan transfusi darah maupun masyarakat secara umum. Gitu Dokter Niken. Jadi udah 20 tahun yang lalu ya dok. Ya. Dan alhamdulillah Tahun 2003 di Manado. Bulan Juli ini, tepatnya 16 Juli 2023, berarti hari ulang tahun yang ke-20. Ke-20. Luar biasa sekali, kita masih tetap bertahan dan bisa eksis Iya. di dalam bidang pelayanan darah. Iya. Nah, kira-kira dokter ada pesan apa nih buat kami sebagai generasi penerus untuk PDTDI ke depannya? Iya, tantangannya sekarang yang kemarin rame sampai demo dan sebagainya, ini memang proses dinamika dan perjuangan. Kita tahu dokter di Indonesia ini tidak bisa lepas dari perjuangan, bahkan sebelum zaman kemerdekaan. Itulah saya kira yang melatar belakangi jiwa-jiwa patriotik dari para dokter di Indonesia. Jadi saya kira kemarin itu dinamika seperti itu, tapi kenyataannya sekarang, kalaupun ID tidak ke depan tidak menjadi satu-satunya organisasi profesi, yaitu sebuah keniscayaan. Kita hidup di negara yang demokratis, memang kita sepakati demokratik ya semua punya kebebasan untuk berserikat. Kalaupun tidak, nanti hanya ID, mungkin ada organisasi lain, silakan. Tapi sejauh ini PDTDI tetap solid. Kita sampai sekarang juga masih merupakan bagian dari PBID. Ya, kemarin mungkin ada perbedaan-perbedaan, agak ada gesekan barangkali, ya bagian dari dinamika. Ke depan kita fokus kepada tupoksi kita masing-masing. PDTDI tugas pokoknya bagaimana memberikan pelayanan transfusi darah yang baik di Indonesia, itulah yang akan kita perhatikan ke depan. Amin. Mudah-mudahan kita masih tetap solid dan semakin bisa memberikan kontribusi bagi pelayanan darah Indonesia maupun juga bagi masyarakat. Mohon terus dukungannya supaya PDTDI makin jaya. Terima kasih banyak dokter atas idenya untuk mengumpulkan kita semua di bidang transfusi darah ini. Jadi kita sekarang sudah masuk dalam perhimpunan seminar PBID. Mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi. PDTDI Jaya. Terima kasih.